wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan perkuliahan, lebih dahulu kita bersembaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, semoga yang sakit Allah sembuhkan, yang sudah hadir Allah berikan kemudahan segalanya. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita memulai perkuliahan pertemuan pertama pada mata kuliah Psikologi Komunikasi atau Communication Psychology. Ini di semester 2 kita akan mencoba memaparkan bagaimana sih psikologi itu dan apa kaitan dengan kehidupan kita. Baik, kita sebagai guru BK ya, kita akan banyak bersentuhan dengan teman-teman, teman sejawat, lalu dengan siswa yang murid kita, itu akan bersentuhan. Makanya butuh komunikasi. Nah itu. Baik, sebelum kita mulai kepada tema perkuliahan pada hari ini, Bapak akan mengabsen dulu. Barangkali ada yang tidak hadir ya hari ini. Yang pertama, Tri Amelia Dewi, Suhendar Azhar, ya, ada ya. Anis Iman Nurrahma, Faisal Zabarudin, Duta Juliana Pratama, Aryan Laula Dewi, Muhammad Nabil Imam, ada. Muhammad Adi Sofiuddin, Tiara Dunita Dewi, Rahma Dwi Andini, Nur Fitri Hasanah, Rahman Nur Fajri, Ilham Azmi, Azhara Al-Aina, Muhammad Rifki Naufal, Kalimatung Sangdia, Anit Nurmayanti, Emda Pabiyu, Sofi Dia Golbina, Nia Alfani, Asa Audina. Nah, baik, ada semua ya, ada berapa tidak hadir. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan melakukan mengawali untuk perkuliahan pada hari ini. Ya, pertama Bapak akan menyampaikan kontrak perkuliahan dulu ya, bahwa mata kuliah ini akan diselesaikan sebanyak 16 kali ya. Jadi duanya itu UTS dan UAS, 14-nya adalah materi. Nah, makanya sebelum itu nanti akan dibagi kelompok, tapi untuk mengawali pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembuka dulu. Nah, sebelumnya pada perkuliahan hari ini ya, Bapak menyampaikan kontrak perkuliahan dulu. Yang pertama adalah ada aspek yang harus dilakukan oleh mahasiswa, yaitu keaktifan dan kehadiran, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Ya, untuk keaktifan dan kehadiran itu 15%, dan tugas 30%, ujian tengah semester atau tes 25%, ujian akhir semester atau UAS 30%, jumlah 100 semuanya. Lalu kemudian nanti ada yang harus dinilai oleh dosen setelah ada proses perkuliahan semuanya. Itu nilai itu ada rentang itu A sampai D ya. Kurang 50 itu E dengan poinnya 0, kemudian lagi 50 sampai 60 huruf mutunya D, poinnya 1 dan lulus. Kemudian lagi 61 sampai 70 C, poinnya 2 masih lulus statusnya. 71 sampai 84 itu B, poinnya 3 masih lulus statusnya. Dan 85 sampai 100 itu A dan poinnya 4 lulus ya. Baik, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan bertanya dulu kaitan dengan pembukaan mata kuliah ini, itu tentang teori dasar berkomunikasi ya. Nah,
lihat, Bapak akan sampaikan materi awal dulu ini ke depan. Ada ini adalah judulnya adalah untuk mengawali adalah teori dasar dalam berkomunikasi. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak akan bertanya dulu, what is communication? Ada yang bisa menjawab? Silakan, angkat tangan. What is communication? Ya, silakan. Azhar Al-Aina, ya. What is communication? Apa itu komunikasi? Menurut saya komunikasi itu adalah penyampaian informasi. Ya, baik. Penyampaian informasi. Ya, bagus. Pak, ada yang lain? Silakan. Baik, ya. Cukup, itu membuka. Nah, Bapak akan menyampaikan dulu kaitan dengan komunikasi. Ya, ini. Lihat, ini materi awal kita. Nah, ini kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama, communico, communication atau communicar yang berarti membuat sama, to make common. Jadi antara orang yang menyampaikan, orang yang menerima pesan itu adalah memiliki persepsi yang sama, pemahaman yang sama, to make common, itu komunikasi. Nah, ini ada gambar tokoh orator yang hebat, Bung Karno, ya. Bagaimana beliau bisa menyampaikan orator pidato di depan seluruh banyak public communication, public dengan tanpa mic, katanya bisa menggegar suaranya. Itu contoh saja ya, komunikasi yang bagus. Nah, istilah pertama komunis adalah istilah yang paling sering sebagai asal usul komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Jadi ada komunikator, ada komunikan. Ada yang menyampaikan pesan, ada yang penerima pesan. Jadi sama ya pesan dan satu pikiran yang sama. To make common. Nah itu ya. Itu adalah istilah komunikasi. Kemudian sini pengertian komunikasi menurut Barelson dan Trainer dalam istilah adalah penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan, dan seterusnya melalui penggunaan simbol, kata, angka, grafik, dan lain-lain. Jadi nanti itu kita menyampaikan pesan komunikasi bisa lewat simbol tertentu atau verbal kata-kata atau lewat angka atau melalui grafik dan lain. Itu sama komunikasi. Tidak hanya lewat verbal saja. Nah, dalam hal yang itu juga bisa komunikasi. Itu pengertian komunikasi. Lalu kemudian sini menurut Effendi itu komunikasi adalah peristiwa menyampaikan ide manusia. Ide yang berpusat dari pemikiran manusia disampaikan pada orang lain. Namanya komunikasi. Lalu kemudian sini cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut: who say, what in, which channel to whom, which what effect. Jadi apa tuh? Siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Ini Laswell ya. Jadi model komunikasi Laswell bisa dilihat di sini. Nah ini ya, kelihatan kan? Nah, model komunikasi Laswell. Jadi who say what, in which channel, to whom, with what effect, gitu. Siapa yang menyampaikan, gitu ya. Gitu. Ada lagi apa yang disampaikan, melalui apa, ya, medianya apa ya. Kemudian siapa, kepada siapa. Nah sekarang Bapak menyampaikan nih sekarang sebagai komunikator, kan gitu ya, menyampaikan. Terus disampaikan kepada siapa? Kepada mahasiswa. Melalui apa medianya? Nah, ada infocus ya, atau proyektor ya. Ada juga laptop, itu media sebetulnya. Kepada siapa? Dan apa pengaruhnya? Nanti ada feedbacknya, efeknya, impactnya apa, pengaruhnya apa ke mahasiswa. Ya dapat pengetahuan, pemahaman, baik pemahaman kognitif ataupun psikologis. Nanti kalau disampaikan. Itu ya. Di komunikasi model Laswell ya. Who, say what, in which channel, to whom, with what effect. Ini. Nah ini ya, lihat ada unsur-unsur komunikasi. Lihat ya, saluran atau channel. Pertama ya ada pengirim pesan atau sender.
atau selain adalah komunikator istilahnya ya. Lalu turun ke bawah itu ada penerima pesan, lalu kemudian lagi ada message atau pesan, dan umpan balik feedback. Nah, di channel di atas ya. Ini sama tadi. Jadi komunikasi itu unsurnya ada orang yang menyampaikan pesan, ada penerima pesan, ada isi pesan, ada umpan balik, ya, saluran, caranya apa? Itu sama aja sebetulnya unsur-unsurnya. Ya, jadi sekarang Bapak tanya sekarang, siapa pengirim pesan pada hari ini? Dosen penyambung. Nah, siapa penerima pesan? Siswa. Apa isi pesannya? Informasi tentang komunikasi, ya komunikasi. Feedbacknya apa? Tanggapannya, ya bisa direspon. Jadi pemahaman tentang soal komunikasi, tentang definisi komunikasi. Nah, melalui apa? Melalui channelnya apa? Medianya apa? Ya ini, proyektor, fokus, gitu ya. Nah itu ya, unsurnya. Nampak kelihatan ya? Nah ini proses komunikasi. Dari mana siapa awalnya itu? Pertama dari komunikator. Jadi orang yang memberikan informasi. Ada pesan, sama sih. Nah, menyampaikan bisa lewat verbal maupun non verbal. Nah, terus lagi lewat apa? Melalui apa? Media, channel. Dan sampailah kepada pesan komunikan. Sama, ulang alik. Nah, nanti dari komunikator ke komunikan itu adalah ya komunikator, komunikan itu nanti ada gangguan biasanya itu. Ada umpan balik, apakah positif negatif. Utuh tidak nih informasinya. Ketika ada proses ini gitu kan. Kalau prosesnya ini utuh, nggak terganggu, baik terganggu kaitan dengan lingkungan sekitar, eksternal atau internal. Nah, internalnya dalam diri kita, mungkin pemahaman kita, pikiran kita sedang tidak karuan, nanti bisa terganggu nih. Nah, eksternalnya mungkin bising suara juga sama juga begitu. Nah, itulah kemudian sekarang proses adalah penting sekali. Proses yang baik sehingga tidak ada umpan balik yang negatif. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini yang paling menarik nih ya, teman-teman. Sini ada level of communication. Jadi teori atau juga komunikasi level-levelnya nih gitu ya. Itu ada level intrapersonal, ada interpersonal, ada transpersonal, ada small group communication, ada public communication. Nah, ada 5 ya semuanya. Level of communication. Nah, ini coba satu ya. Pertama, intrapersonal itu. Jadi komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri kita. Artinya kita sedang berbicara untuk diri kita sendiri lewat pikiran kita. Komunikasi aja gitu. Misalkan sekarang kita melihat apa alam semesta, langsung kita jawab, oh kemudian ke ciptaan Tuhan gitu. Oh lihat di jalan misalkan tabrakan, oh itu adalah merupakan takdir Tuhan. Gitu. Ya pokoknya langsung dijawab kita. Jadi kita sedang berkomunikasi dengan diri kita sendiri, intrapersonal diri kita sendiri. Nah gitu ya. Jadi bisa lewat pikiran kita, lewat lintasan hati kita, lewat perasaan kita, yaitu langsung spontan kita sedang berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, lalu kemudian ada interpersonal. Nah, ini adalah kaitan dengan orang per orang. Jadi kalau kita sekarang sedang berdiskusi dengan teman-teman kita atau ngobrol, ya berarti kita adalah sedang melakukan komunikasi interpersonal. Baik itu komunikatornya satu, komunikan satu, atau komunikator satu, komunikannya dua. Nah, itu interpersonal antara seseorang dengan seseorang gitu. Jadi nanti kita harus bisa memahami, menangkap isi pesan yang disampaikan oleh teman kita, interpersonal. Lalu turun ke bawah ada transpersonal. Nah, ini yang lebih tinggi daripada intrapersonal. Kaitan dengan kita berkomunikasi dengan melampaui batas diri kita. Jadi kita berkomunikasi dengan alam semesta, dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat apa? Lewat doa, lewat meditasi, lewat perenungan yang mendalam. Transpersonal itu ya, itu tuh namanya. Jadi kita kalau kita komunikasi langsung lewat doa, langsung berjumpa dengan semesta yang dahsyat, lewat tafakur kita, berpikir kita, atau istilahnya adalah kita perenungan yang sangat mendalam kita. Nah, langsung ini komunikasi dengan Allah atau Tuhan kalau bahasa ini ya. Nah, itu transpersonal lebih dalam lagi itu.
Tapi kalau kita ingin mendalam, harus terus diulang-ulang sampai kita melekat, sampai kita menancap dalam hati kita, dalam jiwa kita. Transpersonal lebih dalam daripada interpersonal. Lalu kemudian berikutnya ada small group communication. Nah ini, jadi diskusi komunikasi kelompok kecil. Ya biasa ya, kelompok kecil misalkan ini punya fungsi ya. Fungsinya adalah bagaimana kita bisa memahamkan sebuah konten yang disampaikan oleh guru atau dosen. Kecil aja, bisa 4 orang, 5 orang, sederhana ya. Karena kalau misalkan sekarang individu satu kan mungkin barangkali tidak begitu memberikan reaksi yang kuat untuk paham, maka dibuatlah small group communication. Jadi komunikasi grup kecil aja, kelompok kecil dibuat komunikasi. Biasanya di sekolah-sekolah ya ada itu. Kemudian lagi yang terakhir adalah public communication. Nah ini bicara di publik, ruang publik ya, itu dan itu. Orator, penceramah, seminar, simposium, itu adalah public communication semuanya. Jadi ini adalah level of communication. Nanti kita akan dilanjut dengan sesi tanya jawab ya. Nah ini adalah yang tidak kalah penting juga ini ya. Dalam RPS itu ada model-model komunikasi di sini ya. Ya lihat. Nah ini model-model komunikasi di sini. Ada model komunikasi linear, model komunikasi interaksional, model komunikasi transaksional. Nah, sekarang pertama dulu, model komunikasi linear. Nah, jadi adalah langsung ada pengirim, ada pesan, ada penerima pesan. Jadi memang satu arah komunikasinya. Misalkan sekarang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden Joko Widodo sedang menyampaikan sambutan pada acara Hari Kesaktian Pancasila misalkan. Tapi kita lihat di media, yang lihat kan satu arah kan itu. Itu adalah pengirim pesan presiden, pesannya tentang kesaktian Pancasila, penerima adalah kita warga negara Indonesia. Jadi satu arah linear itu. Ya. Lalu kemudian komunikasi interaksional. Nah interaksi sekarang dua arah. Jadi ini ke bawah nih lihat ada sumber, orang yang menyampaikan, encoder dan decoder. Nah jadi intinya apa? Antara orang yang menyampaikan pesan dan orang penerima pesan itu adalah sama-sama ada timbal balik ya menyampaikan, tapi lewat media gitu ya. Interaksi lewat media itu dunia maya, lewat jaringan ya kayak di Facebook. Jadi membuat kode-kode harus dipahami oleh seseorang yang menerima pesan, dipahami itu. Nah itu adalah lewat media. Kalau ada encode, jadi ada kode tertentu dan dipahami, kode dipahami oleh seorang penerima pesan. Nah, cuma kadang-kadang kelemahannya adalah kadang-kadang komunikasi interaksi ini adalah komunikasi yang lambat. Artinya kalau sekarang tidak langsung dijawab oleh penerima pesan, maka jadi satu arah bicaranya, komunikasinya. Makanya kalau kita sekarang di dunia maya, jaringan itu Telegram, Facebook, ya, atau di manalah itu silakan. Itu biasanya begitu. Instagram juga sama. Itu adalah internasional lewat jaringan komunikasinya. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada komunikasi transaksional. Modelnya transaksional. Transaksi ini komunikasi dua arah, ya. Jadi ada seseorang yang menyampaikan, ada orang yang mendengarkan. Kita bukan dalam jaringan. Ya, kalau yang linear kan satu arah ya menyampaikannya. Internasional itu adalah lewat jaringan. Nah, kalau transaksional adalah memang kita dua arah. Ada orangnya, ada yang menyampaikan, ada juga yang penerima pesan, kedua arah. Tapi ini harus paham alur komunikasi ini ya. Jadi orang yang menyampaikan, orang yang menerima pesan harus memahami betul gitu apa yang disampaikan itu. Kalau tidak, akan tidak tumbuh kembang nantinya. Akan salah persepsi pemahaman. Jadi harus paham dua-duanya. Kalau untuk yang transaksional ini ya, itu kelebihannya bisa langsung bertanya, take and give ya. Bisa langsung menjawab, bertanya lagi itu. Nah, kelemahannya ya kita kalau kita tidak memahamkan dulu apa yang disampaikan mengenai persepsi, ya itu tidak akan bisa kena ya kepada kita. Makanya harus paham dulu. Itu adalah model komunikasi. Lalu kemudian sini fungsi komunikasi ya, kita digurukan, calon guru ini akan banyak berkomunikasi karena 70% kita komunikasi ya. Selebihnya kita ya biasa.
Kadang jadi komunikasi itu jangan dipahami pembicaraan, bisa lewat kata-kata, bisa lewat verbal, gestur, itu juga komunikasi. Menyampaikan pesan lewat gestur komunikasi. Gitu. Makanya harus memahami betul apa itu pesan yang disampaikan lewat bahasa tubuh seseorang. Apalagi seorang guru BK itu akan langsung bersentuhan langsung dengan teman sejawatnya, dengan murid-muridnya, harus paham itu bahasa tubuh seseorang. Nah, itu apa itu fungsinya? Satu adalah menginformasikan, to inform, menyampaikan informasi, lalu mendidik, to educate, kemudian lagi menghibur, to entertain. Nah, misalnya kan kalau sekarang kita lihat jadi televisi kan menghibur ya. Nah, itu hiburan. Lalu adalah pengaruhi, to influence, ada menginformasikan, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Itu adalah fungsi komunikasi. Lalu kemudian sekarang tujuan. Nah, apa tujuannya? Nah, menemukan, untuk meyakinkan, untuk berhubungan, untuk bermain. Tujuannya begitu ya. Yang ada paham semua kan? Nah, ini adalah materi paling penting juga nih, teknik dalam komunikasi. Nah, satu, ucapan yang jelas dan idenya tidak ada makna ganda utuh. Jadi kalau kita, apalagi kita menyampaikan ke anak-anak ya, jangan sampai bermakna ganda nanti ya. Jadi kita itu menyampaikan pesan kepada anak-anak usia SD ya, atau TK, prasekolah, itu jangan kata-kata yang ganda. Nanti anak memahaminya beda ya. Gunakan kata-kata yang memang mudah dipahami oleh sesuai dengan daya tangkap mereka. Ya. Likuli makolin, makomun, likuli makomun, makolin. Setiap bicara ada tempatnya. Setiap tempat ada pembicaranya. Nah, itu tekniknya. Satu, ucapan yang jelas, intinya tidak ada makna ganda. Nah, jadi harus utuh. Yang kedua, berbicara dengan tegas, tidak berbelit. Ya. Langsung intinya saja. Ya. Step by step intinya, substansinya apa. Gitu. Lalu ketiga, memahami betul siapa yang diajak bicara, hadapkan wajah dan badan, pahami pikiran lawan, bicara, pahami. Gitu. Apalagi kita sekarang sedang interaksional atau transaksional misalkan. Atau kita lihat Pak ya, tadi apa namanya itu? Komunikasi, linier, interaksi dan transaksional. Nah itu transaksional. Terus menghadapkan wajah kita, biar nanti orang juga akan kagum pada diri kita bahwa kita serius ingin mendengarkan apa yang mereka katakan. Nah, menyampaikan tidak berbelit-belit, tulus dan terbuka. Ya, sampaikan informasi dengan bahasa penerimaan informasi. Bahasanya lah, ada nggak bahasa binatang, bahasa hewan. Nah itu ya, makanya harus dengan bahasanya mereka lah itu. Itu Nabi Sulaiman yang bisa bahasa binatang ya, binatang nggak bisa. Kalau kita bisa menebak saja struktur binatang yang sakit itu bisa ya. Tapi kalau kata-kata tidak bisa. Ada yang sakit kelihatan matanya, senyum gitu kan. Itu binatang gitu. Apalagi ini tekniknya menyampaikan dengan kemampuan dan kadar akal menerima pesan, informasi. Tadi sudah ya. Khotibunas biqotimulihim ya. Sampaikanlah kepada manusia sesuai kadar kemampuannya, dia tangkapnya gitu loh. Sampaikan informasi dengan global dan tujuannya baru detailnya. Jadi global dulu baru spesifik detail. Ya. Berikan contoh nyata, lebih baik jadikan Anda sebagai model langsung. Ya, kalau sedang berbicara terhadap siswa misalkan ya kita jadi model langsung kita biar anak percaya gitu. Atau kita memberikan contoh model orang yang sudah jadi sukses. Boleh lah gitu. Kalau itu bisa kesuksesan. Ya. Yang 9, sampaikan informasi dengan lembut agar berkesan, membuat sadar dan menimbulkan kecemasan yang mencerahkan gitu ya. 10, kendalikan miss atau hambatan ya, dan carilah umpan balik untuk meyakinkan informasi Anda diterima, contoh dengan bertanya atau menyuruh mengulanginya. Nah, itu materi Bapak yang sampaikan untuk membuka perkuliahan untuk 13 hari ke depan ya. Jadi kita akan kuliah nanti. Nah, ini materi pembuka. Nah, sekarang barangkali apa yang tadi Bapak sampaikan ada hal yang kurang berkenan atau yang ada pertanyaan, silakan untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Silakan. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Duta Jonathan Pratama. Izin bertanya Pak, mohon penjelasannya. Seberapa penting komunikasi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, baik. Satu lagi?
Orang tuanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitri Hasanah. Izin bertanya Bapak, bagaimana cara atau tips berkomunikasi dengan anak-anak dan cara berkomunikasi dengan anak dewasa? Yang pertama, seberapa penting komunikasi, ya. Pertama, yang kedua, bagaimana tips komunikasi dengan anak-anak dan teknik komunikasi dengan orang dewasa, gitu ya. Nah, itu untuk yang kedua. Baik, sebelum Bapak jawab, siapa yang bisa menjawab atau yang bisa menyampaikan terlebih dahulu sebelum Bapak jawab? Silakan. Silakan. Ya. Saya Zahra Aina, izin untuk menjawab pertanyaannya dari Mas Putra tentang seberapa penting komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi ini merupakan elemen esensial, jadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yang mana komunikasi ini bisa memungkinkan setiap manusia atau individu ini untuk berhubungan satu sama lain, lalu bisa untuk berbagi informasi, juga bisa memahami satu sama lain. Nah, jadi komunikasi yang bisa dibangun secara efektif ini mempunyai keuntungan tersendiri. Contohnya seperti hubungan bisnis semakin lancar, atau bisa menjadi lebih sukses, atau juga hubungan dengan masyarakat atau satu sama lain ini bisa menjadi lebih harmonis. Bagus. Penting ya, penting sekali. Karena kita yang Bapak sampaikan tadi kan juga komunikasi, dimanapun kita komunikasi. Ketika orang semakin cakap, komunikasi semakin diakui oleh orang lain. Ya, dalam hal pun juga dalam kita mengajar sebagai basinis ya, bisnis atau justru orang orator itu pasti diakui. Penting sekali. Tinggal strategi-strategi itu kita harus dibangun melalui pembelajaran, belajar lagi supaya kita dapat memahami lebih dalam lagi lagi. Baik, ada yang lain? Untuk nomor 1 yang pertama jawab. Baik, yang kedua tadi pertanyaan dari Mbak Fitri ya. Nah, silakan. Ini bagaimana tips komunikasi dengan anak-anak dan teknik komunikasi dengan orang dewasa. Baik, silakan, ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, pertama saya Rahman izin menjawab mengenai pertanyaan dari Mbak Fitri tentang tips komunikasi dengan anak-anak dan orang dewasa. Tentunya dalam berkomunikasi dengan anak-anak dan orang dewasa itu harus berbeda. Karena anak-anak itu dimana pengetahuannya itu masih sedikit dan orang dewasa sudah lebih paham mengenai komunikasi. Salah satu tips untuk tips orang tua agar anak dapat berkomunikasi dengan baik, yang pertama adalah ajarkan anak untuk berempati, hingga memahami situasi dan kondisi emosional seseorang. Jangan sampai seseorang yang kita ajak komunikasi itu sedang sedih, malah kita diajak bercanda. Kemudian bangun keterampilan komunikasi non-verbal. Komunikasi bukan hanya komunikasi verbal saja, tapi komunikasi non-verbal juga sangat penting, seperti dari intonasi suara yang harus dijaga. Jangan sampai anak-anak itu berbicara dengan intonasi yang tinggi sehingga seperti orang yang marah-marah gitu. Jadi harus diajari komunikasi non-verbal juga, seperti gerak tubuh, tatapan mata, intonasi suara. Kemudian yang selanjutnya adalah belajar bicara bergantian. Sering kita temui anak-anak kadang di dalam kelas, anak SD itu ketika guru menyampaikan, anak-anak pada ngobrol bicara sendirian. Nah, kita selaku orang tua mengajarkan untuk bergantian berbicara ketika ada seseorang di depan berbicara. Contohnya di sini
nanti AR selaku dosen pengampu, kita dengarkan, perhatikan dan pahami. Setelah itu kalau misalkan kita ada pertanyaan atau apa yang belum dipahami, nanti kita bisa tanya. Kemudian ajarkan kosakata yang sopan kepada anak-anak. Tentunya orang tua di rumah itu sebagai role model bagi anaknya dalam berperilaku dan berkata-kata. Maka dari itu penting orang tua untuk mengajarkan kata-kata yang sopan, yang santun. Kemudian yang selanjutnya, sering berkomunikasi dengan anak. Karena sifatnya anak itu, dia itu rasa ingin tahunya itu besar. Seringkali bertanya kepada orang tuanya, maka orang tua penting untuk memberikan waktu berkomunikasi, jangan sampai membiarkan anak-anak kita terlarut dalam gadgetnya. Tapi kita harus beri waktu dan ruang untuk berkomunikasi. Dan hargai ketika anak itu sedang berbicara atau bertanya. Itu tips bagi orang tua terhadap anaknya supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian teknik berkomunikasi dengan orang dewasa. Dalam melakukan komunikasi pada orang dewasa, penting kita memperhatikan beberapa suasana. Seperti diantaranya suasana saling menghormati, saling menghargai, dan saling percaya, dan saling terbuka. Ketika aspek-aspek yang tadi kita perhatikan, maka akan terjadi komunikasi yang efektif dan efisien. Ya, mungkin itu dari saya. Bagus, kita semua. Baik, tadi ada 2 pertanyaan dan 2 jawaban. Sudah detail dan spesifik disampaikan oleh teman kita. Nah, sekarang barangkali ada yang mau disampaikan kembali. Sesi berikutnya silakan. Ada yang ditanyakan atau yang menambahkan, yang menyempurnakan, lengkapi, silakan. Siapa? Bertanya Bapak. Iya, silakan. Jadi apa peran komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, tapi dari segi nonverbalnya. Jadi yang mempengaruhi komunikasi tersebut tuh apa gitu, sehingga bisa, kan kadang ada miskomunikasi gitu ya Pak. Nah jadi yang mempengaruhi emosi dari segi nonverbalnya itu apa? Ya, baik. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Yang mempengaruhi komunikasi nonverbal ya. Jadi sebetulnya begini ya, nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan lewat bahasa tubuh kita, gitu kan. Bukan kata-kata. Jadi biasanya itu, misalkan kita sedang menyampaikan pesan kemerdekaan, tentunya kan semangat kan, ayo semangat, jadi kepalkan tangan loh gitu kan. Kalau kita sedang nuansa perenungan, kesedihan, ya tetap juga kita harus sedih. Jadi suasana batin itu juga sedih kelihatan, fisik juga kelihatan, jangan sampai sebaliknya. Nah kemudian maka kita akan berperan sebagai orang yang akan menyampaikan itu sehingga masuk menjiwai kepada orang yang penerimanya. Makanya kemudian sekarang kalau kita tidak bisa menyampaikan pesan lewat kata-kata, karena memang kemudian mereka harus dengan bahasa lain, nonverbal bahasa tubuh, ya kita dengan nonverbal aja nggak masalah itu kan. Kalau memang itu efektif untuk menyampaikannya, karena lebih akan tergerak, akan terpengaruh gitu kan, akan memotivasi mereka. Tetapi kalau memang perlu dengan kata-kata juga, atau dua-duanya, ya apa? Sekarang kita harus bisa menyampaikan pesan dengan semangat. Nah itu kan ada 1 verbal, 2 adalah bahasa tubuh. Jadi akan mempengaruhi itu. Jadi suasana batin kita adalah mempengaruhi kepada orang lain. Artinya kalau kita dengan bahasa tubuh, dengan nonverbal, maka kita kemudian harus menjiwai nonverbal itu kepada orang. Maka berperan juga buat orang lain. Nah itu ya, kaitan komunikasi. Baik, mungkin itu tadi sebagai materi pembuka untuk mata kuliah Psikologi Komunikasi ini, dan nanti kita akan menyelesaikan materi ini sampai 14 kali pertemuan ya.
Nah, jadi duanya UTS dan UAS. Nah, baik. Untuk itu sebelum kita mengakhiri pada hari ini, kita akan membagi tugas dulu. Nanti silakan ketua kelas untuk bisa membagi kelompoknya ya. Kelompok dibagi. Untuk pertemuan berikutnya, Bapak tugasan untuk sudah mulai presentasi makalah. Dan lihat untuk acuannya, untuk tekniknya, lihat di RPS yang nanti akan Bapak share di grup mata kuliah Psikologi Komunikasi ini. Baik, sebelum kita akhiri, kita berikan aplaus buat kita semua. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.